Digempur habis-habisan Garuda Pertiwi, pelatih Kyrgyzstan Putri langsung ngomong gini. Ditolak Udinese dan Torino karena kemahalan, supporter Fiorentina desak klub agar segera tampung Jayitses dari Venezia. Maju tak gentar hadapi siapapun, dimanapun. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Putri Indonesia sedang menghadapi Kyrgyzstan pada laga pembuka kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 Minggu 29 Juni 2025 malam ini. Pada laga lainnya di grup di sore tadi, China Taipei mengalahkan Pakistan dengan skor 8-0. Hanya juara grup yang melaju ke putaran final, Garuda Pertiwi wajib menang malam ini. Sebagai pembanding, Indonesia menempati ranking 95 dalam peringkat FIFA, sedangkan Kyrgyzstan berada di posisi 136. Pelatih Satoru Mochizuki memainkan 4 pemain naturalisasi dalam jajaran starter. 4 pemain tersebut meliputi kiper Iris Dero, bek Emily Nahon, gelandang Felicia Dezu, dan juga winger Isa Warp. Indonesia terlihat bisa menguasai permainan di Sport Center Kelapa II. Ya, sejak menit awal, Kyrgyzstan terkurung di area pertahanannya sendiri. Zahra Musdalifah bermain sebagai striker di Piala Asia Wanita 2022, tetapi hari ini bermain sebagai bek kiri. Pemain paling berbahaya Indonesia pada periode ini adalah winger keturunan Jerman Claudia Sonnemann. Ya, keponakan Timo Sonnemann itu 2 kali melewati garis belakang lawan dan bertemu kiper, tetapi tak punya peluang untuk menembak. Selebihnya, Indonesia hanya menguasai bola tanpa bisa menciptakan peluang jarak dekat. Berbagai tembakan hanya berasal dari jarak jauh seperti dari Siti Rosdillah atau Seva Imut. Mochizuki punya pekerjaan rumah untuk membuat Indonesia bisa merangsek lebih dekat ke gawang lawan pada jeda babak. Tendangan terakhir berupa placing oleh Seva Imut masih melebar menutup babak pertama. Pada babak kedua, Satoru Mochizuki masih mempunyai senjata rahasia seperti Sydney Hopper, Estela Laupati, hingga Marcella Awi. Di babak kedua, Coach Satoru Mochizuki mengganti beberapa pemain. Permainan Timnas Putri Indonesia pun berubah dan hasilnya 1 gol berhasil bersarang ke gawang Timnas Kyrgyzstan Putri. Gol Garuda Pertiwi dicetak oleh Isa Gusje Reps pada menit ke-66 usai memanfaatkan bola liar di kotak penalti Kyrgyzstan. Reps yang tak terkawal mendapat bola di sisi kiri kotak penalti Kyrgyzstan. Tanpa pikir panjang, memanfaatkan celah kosong, Reps langsung melepaskan tendangan keras sisi pojok kanan atas gawang yang berbuah gol. Perubahan strategi dilakukan oleh pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, dengan menarik keluar Rosdillah dan Zahra Musdalifah pada awal babak kedua. Pelatih asal Jepang itu memasukkan Vivi Octavia dan Reva Octaviani dengan perubahan formasi menjadi 3-4-3. Perubahan strategi ini membuat Indonesia Putri berhasil bermain lebih variatif, sehingga berbuah gol oleh Warps pada menit ke-66. Pelatih Kyrgyzstan, Nemazan, mengakui level Timnas Putri Indonesia naik karena pemain naturalisasi. Nemazan mengakui para pemainnya frustasi dan hanya bisa bertahan menghadapi gempuran Timnas Putri Indonesia. Para pemain kami sudah bermain bagus, namun kami harus mengakui Timnas Indonesia lebih baik dari kami. Pemain kami cukup frustasi dan hanya bisa bertahan, ucap Nemazan usai laga. Kapten Timnas Indonesia, Jayitses, baru-baru ini mendapat penolakan dari Udinese bahkan Torino lantaran harga yang dipasang Venezia terlalu tinggi. Kondisi ini jelas dimanfaatkan oleh supporter klub Serie A Liga Italia lainnya, yaitu Fiorentina, mendesak agar pihak klub segera membajak Jayitses dari kejaran sang rival. Nama Jayitses menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer Serie A. Sejumlah klub dikabarkan tertarik menggunakan jasa sang kapten Timnas Indonesia itu. Sebelumnya, ada Udinese yang menjadi klub terdepan untuk mendapatkan Jayitses. Apalagi mereka baru menjual bek Jaka Bijol ke Leeds United.
Otomatis, penggemar berspekulasi kalau satu slot di lini pertahanan Udinese yang ditinggalkan oleh Jaka Bijol bakalan diisi oleh Jay Itzes di musim depan. Kendati demikian, harapan tersebut tampaknya mulai pupus. Pasalnya, Udinese digosipkan tidak menyanggupi biaya transfer yang diberikan Venezia untuk Jay Itzes. Nama pertama dalam daftar transfer adalah Jay Itzes dari Venezia, pemain internasional Indonesia dengan latar belakang Belanda, rilis Tutto Mercato. Namun, permintaan harga yang tinggi dari klub membuat situasi sulit, tambahnya. Melalui media lainnya, yaitu Tuttosport, Udinese disebut hanya mampu melayangkan tawaran senilai 5 hingga 6 juta euro saja untuk memboyong Jay Itzes dari Venezia. Akan tetapi, Venezia justru mematok harga yang cukup tinggi, yaitu 10 juta euro bagi klub manapun yang mau mengambil kapten mereka, Jay Itzes. Klub Friuli itu atau Udinese dilaporkan telah mengajukan tawaran 5 hingga 6 juta euro dibandingkan dengan permintaan Venezia sebesar 10 juta euro, kata Tuttosport. Tak heran jika akhirnya Udinese menyerah. Sempat ada ketertarikan dari Torino juga, namun supporter klub Turin tersebut menolak Jay Itzes karena alasan yang sama. Mundurnya Udinese dan Torino dari perburuan Jay Itzes tampaknya didengar oleh klub papan atas Serie A Liga Italia yang lainnya, yaitu Fiorentina. Kabar ini awalnya dirilis oleh media Italia Tuttosport yang mengatakan bahwa Fiorentina akan bersaing dengan Genoa dan Aston Villa demi Jay Itzes. Fiorentina juga dilaporkan telah mengajukan penawaran untuk Jay Itzes bersama dengan klub-klub lainnya. Genoa dan Aston Villa dari Liga Primer juga tertarik pada Itzes, tegas Tuttosport. Berbeda dari Udinese dan Torino, ketertarikan Fiorentina terhadap Jay Itzes membuat dukungan dari supporter. Ya, hal ini mendapatkan dukungan dari supporter, apalagi di musim depan mereka akan dilatih Stefano Pioli. Dia adalah bek tengah yang sangat baik. Dia memiliki kejuaraan yang bagus di Venezia, ujar Chile. Semua ini bisa terjadi transfer Jay Itzes hanya jika penjualan Comuzo direncanakan, juga Pablo Mari yang akan keluar. Kita juga perlu mengevaluasi performa Pongracic di musim lalu, kata Genio. Saya akan dengan senang hati mengambilnya, memiliki dia dan Mattia Vitti sebagai pemain cadangan untuk 3 pemain inti tidak akan buruk. Keduanya masih cukup muda tetapi berpengalaman di Serie A dan dapat dengan mudah menutupi semua peran di pertahanan. Jelas, My Start Gun. Kabar tersebut juga masih bersifat rumor ya. Venezia sampai saat ini belum memutuskan kemana Jay Itzes akan berlabuh untuk musim selanjutnya. Ya, berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bertanding dimanapun, termasuk di Arab Saudi dan Qatar, yang resmi menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini disampaikan Erick menyusul kabar bahwa lokasi pertandingan akan dipindah akibat situasi politik di kawasan Timur Tengah yang memanas imbas konflik Iran-Israel. Namun menurut Erick, AFC telah mengunci keputusan dan tidak akan mengubah venue. Meskipun Presiden sudah mengajukan surat resmi, AFC tetap memutuskan ronde 4 digelar di Saudi dan Qatar. Keputusan itu tidak tergantikan, ujar Erick kepada awak media di Bogor. Erick mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekhawatiran soal keuntungan tuan rumah. Ia menekankan pentingnya fokus pada persiapan tim bukan mencari alasan eksternal. Kalau saya lebih fokus mempersiapkan tim, jangan terjebak berpikir bahwa mereka diuntungkan. Yang penting kita siap bertanding di mana saja dan berikan yang terbaik, tegasnya. Menurut Erick, mental juara adalah bekal utama untuk bisa melangkah ke Piala Dunia, terlepas dari lokasi pertandingan atau siapa lawan yang dihadapi. Ronde 4 akan jadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Patrick Kluivert. Sebanyak 12 negara akan dibagi dalam 2 grup dan hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan lanjut ke ronde berikutnya. Undian grup juga akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dari situ peta kekuatan akan mulai terlihat. Meski akan bermain jauh dari rumah, Erick optimistis skuad Garuda bisa tampil maksimal asalkan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan juga pemerintah. Ia juga berharap masyarakat tetap optimis karena keberhasilan timnas menembus ronde 4 sudah merupakan sejarah tersendiri.
Kita harus bangga dengan pencapaian sejauh ini. Sekarang waktunya menjaga fokus dan membuktikan bahwa Timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia, kata Erick Thohir.